Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divi Andini dengan NIM 200311005, merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah endokrinologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jalur transduksi sinyal pada tumbuhan dan penurunan gula darah di bawah normal. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, jalur transduksi sinyal pada tumbuhan. Transduksi sinyal adalah proses mentransfer sinyal ke seluruh organisme, terutama melintasi atau melalui sel. Transduksi sinyal bergantung pada protein yang dikenal sebagai reseptor, yang menunggu sinyal kimia, fisik, atau listrik. Sinyal kimia disebut dengan ligan dan dapat diproduksi oleh organisme untuk mengontrol tubuhnya atau diterima dari lingkungannya. Nah, hormon bekerja dengan mengikat reseptor protein, baik di dalam sel target atau pada membran plasma mereka. Pengikatan hormon steroid membentuk kompleks hormon reseptor yang mempengaruhi ekspresi gen dalam inti sel target, sedangkan pengikatan hormon non-steroid mengaktifkan messenger kedua yang mempengaruhi proses dalam sel target. Nah, bagaimana mekanisme kerja hormonnya? Hormon auksin adalah ligan yang mengikat reseptor yang ada di sini. Nah, ligan mengakibatkan reseptor berubah bentuk dan kemudian akan masuk ke dalam sel yang mengaktifkan second messenger. Nah, second messenger akan mengaktifkan respons seluler sel. Respons seluler yang diaktifkan dapat menjangkau seluruh bagian tubuh tumbuhan dan dapat melakukan berbagai proses seperti pembelahan sel, perubahan bentuk sel, dan mengakibatkan perubahan genetik. Baiklah, yang kedua mengenai penurunan gula darah di bawah normal. Pankreas berperan dalam mengontrol keseimbangan glukosa dalam darah melalui umpan balik negatif. Dalam memenuhi kebutuhan tubuh, glukosa darah tinggi menjadi menurun. Organ pankreas melepaskan glukagon, yaitu hormon yang merangsang sel-sel di hati, kemudian menjadi glikogenesis yang mengubah glikogen menjadi glukosa. Setelah glukosa dilepaskan dan masuk ke aliran darah, sehingga meningkatkan jumlah kadar glukosa karena perubahan glikogen atau karena pencernaan makanan, maka hormon yang lain akan melepaskan butir-butir sel terdapat dalam pankreas. Nah, hormon ini disebut dengan insulin yang merespon hati mengubah lebih banyak glukosa menjadi glikogen. Kerja insulin dimulai ketika hormon tersebut terikat dengan sebuah reseptor glikoprotein yang spesifik pada permukaan sel target yang terdiri atas dua subunit yang diberi simbol alfa dan simbol beta. Subunit A, alfa, terletak pada eksternal dan merupakan sisi berikatan dengan insulin. Subunit B merupakan protein transmembran yang yaitu transduksi sinyal. Nah, bagaimana mekanismenya? Penurunan gula darah di bawah nilai normal akan merangsang medula adrenal untuk mengekspresikan rendah atau dalam keadaan hipoglikemia berat. Epinefrin akan menghambat ekspresi insulin pada sel B atau reseptor alfa pankreas sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah anterior pituitari untuk mensekresikan ACTH dan STH. ACTH merangsang adrenal cortex mensekresikan kortisol dan glutinoid lainnya merangsang untuk mensekresikan kortisol. Kortisol mencegah pembentukan glukosa oleh sel-sel otot, sehingga kadar glukosa darah kembali normal. Nah, sebaliknya, jika terjadi peningkatan gula darah di atas nilai normal, menghasilkan insulin yang menyebabkan masuknya glukosa darah ke dalam sel di jaringan, sehingga kadar glukosa darah kembali normal. Sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.